Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 238 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Ya, banyak sekali hal yang perlu dibahas di chapter ini. Bisa dibilang chapter ini menjadi cliffhanger besar yang membuat kita para fans Jujutsu sejati tidak bisa tenang selama 2 minggu ke depan karena menantikan kelanjutan kisahnya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan detail menarik di chapter 238. Check it bros. Detail pertama, apa fungsi sebenarnya penglihatan X-ray milik Kasimo? Yap, Kasimo menggunakan kemampuan kelima dari teknik Phantom Beast Ember, yaitu penglihatan X-ray. Buat yang tidak tahu, di dunia medis, sinar X digunakan untuk mendeteksi penyakit seperti kanker dan tumor. Dan ya, dalam kasus Kasimo, kemungkinan yang dicari bukan penyakit, tapi kelemahan dari tubuh Sukuna 4 lengan. Jadi penglihatan X-ray Kasimo bisa digunakan untuk mencari titik kelemahan lawan. Ini tentu kemampuan yang sangat hebat karena Kasimo bisa langsung fokus menyerang ke titik lemah lawan jika Kasimo ada di wujud ini saat melawan panda. Maka Abdikos yakin posisi 3 jiwa panda pasti langsung ditemukan Kasimo. Namun ya, saat menggunakannya pada Sukuna, Kasimo tidak menemukan kelemahan apapun di situ. Yang Kasimo temukan justru sebuah kesempurnaan energi kutukan super besar yang sangat mengintimidasi, dan juga semua bagian tubuh 4 lengan yang berfungsi sempurna membuat Kasimo benar-benar takjub pada sosok Sukuna melalui penglihatan X-ray-nya. Kasimo bahkan memuji kalau Sukuna itu luar biasa indah. Detail kedua, seberapa overpower tubuh 4 lengan Sukuna. Lagi-lagi GG Akutami ingin kembali menegaskan kalau semua pernyataan Gojo bahwa dia bukan di level Sukuna memang benar adanya. Yap, dengan tubuh 4 lengan, Sukuna ada di level tertinggi dari semua penyihir yang pernah hidup. Ingat ya, penyihir bukan kutukan karena banyak kutukan yang punya tubuh aneh. Yap, di sini Sukuna disebut sebagai penyihir. Jadi ya, ini adalah tubuh manusia penyihir Sukuna yang mendapat gelar Raja Kutukan. Dengan tubuh 4 lengan dan 2 mulut, Sukuna bisa merapalkan mantra dan membuat segel tangan tanpa henti. Jadi semua serangan Sukuna akan luar biasa telak. Dan ya, sepanjang masa tidak ada satupun penyihir di dunia yang bisa melakukan seperti Sukuna. Itulah kenapa julukan sebagai penyihir terkuat sepanjang masa memang sangat pas untuk Sukuna. Detail ketiga, perang Sukuna melawan penyihir di era Heian. Yap, seperti apa perang Sukuna melawan penyihir di era Heian? Sudah Abdikos jelaskan sebelumnya kalau Sukuna 4 lengan levelnya di atas semua penyihir yang pernah hidup, karena belum ada penyihir yang mampu mencapai level Sukuna ini, alias tidak bisa menang by one. Ditambah 2 senjata kutukan, yaitu pisau Kamutoke dan tombak Hiten. Sukuna bukan hanya terkuat, tapi dia sudah di level bos terakhir yang harus dikeroyok oleh Avengers semua penyihir. Yap, meski dikeroyok, Sukuna mampu membasmi skuad 5 jenderal kekosongan dan juga skuad Sun, Moon, and Star yang dipimpin Urotakako. Ingat ya, dalam bahasa Inggris di sini memakai kata annihilated yang berarti membasmi 2 skuad tersebut secara penuh, sama seperti bagaimana bom atom menganihilated kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan ya, Urotakako yang kabur ke Cooling Game bukanlah sisa dari perang melawan Sukuna, melainkan bukti kehancuran dari annihilated Sukuna di masa lalu. Dia sama seperti puing-puing kehancuran bekas ledakan bom atom yang membumi hanguskan kota Hiroshima. Sementara 2 skuad yang lebih kuat, yaitu pasukan Desichin klan AB yang termasuk Angel di dalamnya, dan juga sisa-sisa pasukan klan Sugawara, berhasil dipukul mundur oleh Sukuna. Yap, jadi 2 pasukan ini tidak dibumi hanguskan layaknya skuad 5 jenderal dan skuad Urotakako, melainkan hanya dipukul mundur, alias 2 skuad ini tidak bisa mengalahkan Sukuna, tapi Sukuna tidak bisa membasmi mereka, sehingga keberadaan mereka masih ada hingga melahirkan keturunan kuat yang bisa teman-teman lihat sekarang, yaitu Gojo dan Yuta. Detail keempat, kemampuan lain dari Kamutoke. Kasimo berusaha mati-matian menyerang Sukuna, namun semua serangan Kasimo bisa dipecundangi Sukuna dengan tubuh 4 lengannya, hingga ada momen di mana Sukuna kembali menembakkan listrik ke arah Kasimo dengan Kamutoke. Yap, teman-teman mungkin berpikir Sukuna sedang melakukan hal bodoh di sini karena sebelumnya Sukuna sudah menjajal menyetrum Kasimo dengan Kamutoke tapi tidak mempan. Tapi kenapa Sukuna sekarang malah mengulangi hal yang sama? Yap, apakah Sukuna bodoh?
Jawabannya tentu saja tidak, karena setelah Sukuna menyetrum Kashimo, tiba-tiba Sukuna sudah berpindah di belakang Kashimo. Yap, inilah kemampuan lain dari Kamutoge, yaitu teleportasi. Jadi kemungkinan besar Kamutoge memang terinspirasi dari senjata Vajra milik Dewa Petir Indra. Buat yang tidak tahu, nama lain Dewa Indra adalah Raijin dalam bahasa Jepang, di mana salah satu jurus Tobirama adalah Hiraishin yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh Minato. Yap, Hiraishin sendiri juga bisa diartikan Flying Raijin atau Flying Thunder God atau Flying Indra, karena senjata Kamutoge terinspirasi dari senjata Vajra milik Dewa Indra. Jadi kemungkinan yang dilakukan Sukuna dengan Kamutoge sama seperti Minato dan Kunainya, yaitu berteleport melalui perantara. Jika Minato berteleport menggunakan perantara kunai, maka Sukuna berteleport menggunakan perantara petir Kamutoge. Jadi sejauh mana petir Kamutoge menyambar, sejauh itulah Sukuna bisa berteleport. Detail kelima, tebasan pembelah dunia. Di chapter ini Sukuna 2 kali menggunakan tebasan dismantle yang disempurnakan, atau sebut saja tebasan pembelah dunia. Pertama, tebasan berbentuk sirip hiu yang memotong lengan Kashimo, namun bisa disembuhkan dengan teknik kutukan pembalik. Dan yang kedua adalah berbentuk jaring setelah Sukuna berteleport dengan Kamutoge. Dia menghajar Kashimo yang akhirnya membuat Kashimo mundur sambil berniat menembakkan teknik yang mungkin petir yang setara domain expansion. Namun Kashimo terkejut karena di hadapannya sudah ada jaring dismantle raksasa yang mustahil untuk dihindari. Bisa dibilang jaring inilah yang akhirnya membunuh Kashimo. Detail keenam, kesimpulan level Yorozu, Kashimo, Gojo, dan Sukuna. Yaps, lagi-lagi GG Akutami menjelaskan ada di mana level Kashimo, Gojo, dan Sukuna termasuk Yorozu. Dialognya agak panjang namun singkatnya, Yorozu yang menantang Sukuna untuk mendapat arti cinta adalah sesuatu yang salah karena level Sukuna jauh di atas itu. Jadi yang seharusnya ditantang Yorozu bukan Sukuna tapi Gojo dan Kashimo, karena keduanya adalah orang yang mengaku terkuat di eranya dan merasa kesepian serta haus akan cinta karena menjadi satu-satunya yang terkuat. Yap, Sukuna paham perasaan kesepian dari Kashimo dan Gojo. Yang dikritik Sukuna adalah kedua orang tersebut hanya fokus merasa dirinya tembok yang tidak bisa diruntuhkan, sehingga keduanya tidak merasakan cinta. Padahal orang-orang yang menantang dan mati di tangan keduanya semuanya merasa bangga karena bisa melawan yang terkuat. Ya, perasaan bangga dari orang-orang yang dilawan Gojo dan Kashimo inilah yang harusnya disadari keduanya sebagai cinta dari belas kasihan. Mereka berdua telah memberikan cinta, yaitu sebagai yang terkuat telah mewujudkan impian banyak orang untuk mati dengan bangga di tangan keduanya. Dari sini bisa disimpulkan kalau level Yorozu adalah merasa yang terkuat di era Heian hanya karena dia berhasil memukul mundur skuad 5 jenderal milik klan Fujiwara. Padahal saat itu banyak yang lebih kuat dari Yorozu, sedangkan level Gojo dan Kashimo adalah yang terkuat di eranya. Jadi ketika Yorozu dibangkitkan di era sekarang, harusnya yang ditantang adalah Gojo dan Kashimo karena keduanya adalah yang terkuat di eranya. Lalu di mana level Sukuna? Level Sukuna adalah yang terkuat di antara yang terkuat. Jadi kalau diibaratkan meme, Yorozu adalah pemula, Gojo dan Kashimo adalah suhu, sedangkan Sukuna adalah sesepuh. Jadi benar kalau sebagai pemula, Yorozu harusnya belajar kehidupan tentang cinta dan kesendirian pada suhu Gojo dan suhu Kashimo. Sedangkan tugas Sukuna sebagai sesepuh adalah memberikan pelajaran berharga untuk para suhu yang sedang galau dengan makna hidupnya sendiri. Detail ketujuh, statistik tim Sukuna versus statistik tim Yuji. Yap, apakah salah jika seorang pemula langsung menantang sesepuh? Jawabannya tidak salah. Yang salah adalah mencari jawaban pada sesepuh dengan menantangnya. Jika hanya sekedar menantang, maka tidak ada yang salah akan hal itu. Dan inilah yang terjadi di sini, yaitu para pemula Yuji, Higuruma, dan Hakari langsung menantang sesepuh Sukuna dan anak buahnya Uraume. Mereka menantang Sukuna bukan untuk mengetahui jawaban tentang arti kehidupan, tapi langsung to the point untuk mengalahkannya. Yap, seperti apa statistik pertarungan pemula versus sesepuh ini? Untuk Sukuna sebagai sesepuh sudah Abdikos jelaskan panjang lebar di awal seperti apa kemampuannya. Sedangkan untuk Uraume bisa Abdikos kategorikan sebagai suhu karena dia banyak pengalaman. Dia dijuluki monster karena punya teknik ice formation, teknik kutukan pembalik, dan maksimum output dead calm. Dari tim Yuji, Hakari sendiri sudah cukup berpengalaman karena sudah kelas 3 SMK. Jadi dia Abdikos sebut semi suhu. Dia keluar dari domain dalam keadaan cengengesan, yang kemungkinan dia sudah mendapatkan jackpot karena bisa dilihat dari ekspresi Uraume yang terlihat sebal setelah dipermainkan Hakari di dalam domain. Jadi anggap saja sekarang Hakari berada di mode keabadiannya, alias dia setara suhu
Gojo dan suhu Kasimo. Sedangkan Higuruma dia adalah pemula yang baru mendapatkan teknik kutukannya, meski bakat penyihirnya setara dengan Nanami. Jadi anggap saja Higuruma ini calon suhu yang setara Uraume. Jadi ketika Hakari layak diajari oleh Mbah Sukuna karena dia setara Kasimo dan Gojo, maka Higuruma layak menghadapi Uraume karena bakatnya setara dengan Kinto Nanami. Dan ya, kata kuncinya adalah Yuji. Yap, sekuat apa Yuji sekarang adalah jawaban pastinya bagaimana pertarungan ini akan berlangsung. Jika dia masih pemula ngawur seperti Yorozu, maka siap-siap skuad Yuji akan dibantai oleh Mbah Sukuna. Tapi jika Yuji sudah setara Gojo dan Kasimo sama seperti Hakari, maka dia layak untuk menantang Sukuna. Namun ya, berkali-kali Abdikos ingatkan kalau statistik bukanlah penentu kemenangan di Jujutsu Kaisen. Penentu kemenangan adalah langkah catur. Salah satu langkah bisa jadi akan dimanfaatkan lawan untuk menuju kemenangan. Nantikan di pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.